Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 5 sampai 6. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka seperti orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya, tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya,
Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mari bertobat menyambut Raja Damai di hati. Natal sudah dekat. Setiap orang menyambutnya secara berbeda-beda, tetapi baiklah kita diam sejenak, mendengarkan permenungan bersama Nabi Maleaki dan penginjil Lukas. Nabi Maleaki menghadapi umat Israel yang baru kembali dari masa pembuangan. Kegetiran hidup selama masa pembuangan membuat sebagian orang mengalami krisis kepercayaan akan janji dan penyertaan Allah untuk umatnya. Dalam situasi seperti itu, Maleaki tampil sebagai pribadi yang tetap beriman. Dengan lantang ia menyampaikan firman Allah bahwa Mesias yang dijanjikan pasti akan datang. Namun untuk menyambutnya, orang harus mempersiapkan diri dengan pertobatan. Untuk itu, Allah akan terlebih dahulu mengutus sosok Nabi Elia yang akan mengantar orang pada wujud pertobatan sejati, yakni pemulihan relasi. Penginjil Lukas menampilkan bahwa sosok Nabi Elia yang disebut oleh Maleaki tak lain ialah Yohanes Pembaptis dengan segala tanda ajaib yang menyertai kelahirannya. Dikandung oleh Elisabet pada masa tuanya dan diberi nama langsung oleh malaikat Gabriel, menunjukkan bahwa kelahiran dan misi Yohanes ialah kehendak langsung dari Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa warta pertobatan untuk menyambut Mesias sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudariku terkasih, memang kesulitan-kesulitan dan penderitaan dalam hidup terkadang membuat kita menjadi ragu dan acuh tak acuh terhadap Tuhan. Efeknya ialah bahwa perayaan iman seperti Natal pun kadang hanya mampu mengantar kita pada kegembiraan karena hal-hal luaran seperti pesta, makan minum, berkumpul dengan sanak saudara, dekorasi atau bahkan tugas-tugas liturgis. Padahal Allah sangat menghendaki kita mengalami cinta dan damai-Nya melalui perayaan kelahiran putranya. Syaratnya ialah bahwa kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan pertobatan. Melalui gerejanya, Allah telah menyerukan dan menyediakan sarana-sarana pertobatan, yakni pengakuan dosa dan kesempatan untuk memulihkan relasi-relasi kita yang buruk dengan anggota keluarga, tetangga, sahabat-sahabat kita. Mari bertobat dan menyambut Raja Damai di hati kita. Semoga demikian. Amin.